Sidang lanjutan suap penjaringan perangkat desa se-Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dari 8 desa yang melakukan penjaringan, yaitu Desa Tanjung Anyar, Melati Harjo, Jatisono, Gedang Alas, Sambung Tambirejo, Medini, dan Banjarsari. Kemarin sudah terungkap kalau dari saksi-saksi, kalau sekretaris desa itu nyetor 250 juta dan 150 juta untuk posisi perangkat desa. Terkumpul dari 8 desa itu hampir 3 miliar rupiah yang disetorkan kepada Iman Jaswadi dan Sahroni. Terus dikemanakan saja uang itu? Ikuti lebih lanjut dalam video YouTube kali ini. Dengan kuis, terus pilihannya jam jelas dari sekian kilo. Mulai perangkat desa berapa? 250 dan 150. 150 itu apa? Perangkat desa 150. Terus ini tarik 250. Itu yang ngomong siapa? Pak Romi. Kan yang ikut tes untuk dilakukan pembimbingan sebanyak 16 orang. Itu kemarin sudah diperiksa semua. Itu ada yang 250, ada yang 100, bahkan ada yang 1,3 M. Ya sekarang yang 12 orang itu menyerahkan uang itu kepada siapa? Pak saya yang tak bisa. Nah desa. Jadi yang 4 kan sudah beli ya. Oke, terus. Izin tak ingatkan ya, ini pemeriksaan saudara pada tanggal 24 Maret 2003 oleh Bapak Winardi SNH. Poin pada nomor halaman 3. Poin pertanyaan nomor 5. Dikumpulkan ke rumah Mbak Imam dan selanjutnya sekitar 2 minggu kades-kades tersebut menindaklanjuti dengan menyerahkan uang ke rumah saya dengan jumlah sebagai berikut. Kades tanggungannya saudara Alendin sebesar 600 juta, maka tidak benar nama. Kades Sambung saudara Seswandi sebesar 300 juta, sudah mas 900. Saudara Agus Suryanto Kades Banjarsari dan saudara Haryati Kades Tambirejo menyerahkan sebesar 950 juta. Kades Melati Harjo menyerahkan secara bertahap, yang pertama sebesar 200 juta dan kedua sebesar 50 juta. Kades Sambung menyerahkan bertahap, yang pertama sebesar 280 juta dan yang kedua 20 juta. Kades Gadang Gelas sebesar 250 juta. Kades Jatisono menyerahkan secara bertahap, yang pertama sebesar 275 juta. Benar. Tapi itu sudah sedikit. Benar. Ini sudah dulu. Tapi kepada saudara. Katanya berapa ini? 3 miliar. 3,75 miliar. Terus yang pertama beliau tadi sudah jelaskan sejumlah 600 juta sudah diserahkan kepada Pak Roni di dalam tas mudik, yang kebetulan putri Bapak lewat mau pamitan difoto seperti itu. Mana silakan? Terus saya berangkat. Makanya kan silakan dari awal. Siap. Silakan. Dari awal kurang lebih di bulan Juli saya tidak dengar Pak Misokin awal. Saya sampaikan tidak baca tahun 2021. Iya, itu awal Pak Misokin. Ketua Pak Gibran aja. Ketua Pak Gibran aja ya. Iya. Yang kedua yang disampaikan adalah minta bantuan kepada kami, minta bantuan pihak ketiga. Saya tidak bisa, saya tidak ada kenal. Akhirnya kita pulang. Kemudian kurang lebih 1 atau 2 minggu saya ditelepon sama beliaunya ini. Dan Pak Imam. Iya. Dari telepon disampaikan bahwa didatangi 5 kepala desa yang akan melaksanakan praktis.
tujuannya untuk mencarikan sama pihak ketiga. Itu yang disebut saya. Kemudian yang kedua ditemui lagi Pak Mas Luki, setelah ketemu saya belum mendapatkan itu. Tapi saya punya teman, Prof. Apa itu teman satu masjid dengan saya di Demak yang mulia. Kemudian saya sampaikan, ayo kita antar ke tempatnya Pak Prof, barangkali ada solusi di sana. Kita sama-sama ke sana. Kemudian pagi saya masih ingat tanggal 21 Agustus sama berangkat sama Pak Imam pagi hari. Saya ditemui sama beliau sama istrinya. Saya sampaikan bahwa Pak Imam teman saya kepala desa mau menanyakan terkait masalah fisik. Kemudian Prof. Pata itu menyampaikan bahwa kalau fisik di UI memang ada. 2 hari kemudian saya diajak janjian sama beliaunya. Saya datang sama beliaunya di janjian di parkir depan Fakultas UI. Kemudian saya diajak masuk ke ruangan rapat, ditemui oleh saudara Ibu Dekan yang satu belum kenal Pak Amin ini sama 2 nontulen. Pertama yang menyampaikan adalah Prof. Pata. Prof. Pata menyampaikan bahwa ini teman saya ngaji Pak Roni dan teman yang satu, Kepala Desa. Dalam percakapan itu saya memang sempat menanyakan akreditasi sama profilnya. Kemudian saya sampaikan Bapak Imam ini Kepala Desa, perwakilan dari Kepala Desa yang akan melaksanakan kerjasama barangkali bisa. Dijawab saat itu, bukan bisa. Beliau menambahkan bisa tidak mengkondisikan orang-orang yang lemah. Tidak bisa kalau mengkondisikan itu sudah dijawab oleh Budekan. Kemudian kita pulang bertiga. Dipanggil sama saudara Amin, oleh Bapak Amin ini. Pertama yang memunculkan pengkondisian adalah beliau ini. Dan nanti saya yang menyaksikan. Itu saat itu bertiga. Saya yakin dengan semua. Kemudian mengajak makan Suharti saat itu juga yang mulia. Di situ menyampaikan dan nanti saya bantu. Percakapan yang sekitar itu. Yang kedua, memang kita pernah melakukan pertemuan-pertemuan. Tapi saya tidak pernah pertemuan menelpon duluan sama Pak Amin. Dulu nanti direkam dibuka kembali. Berfakta berjalan dengan ini. Berjelas kemudian. Saya tidak pernah. Karena posisi saya dari awal saya membantu Pak Imam mengenalkan. Itu ternyata awal. Tidak ada niat untuk mengkondisikan apa saja. Kalau saya tidak ada yang kenal. Yang belum ada yang kenal saya awalnya. So, pengkondisian yang intens, koordinator yang sudah Pak Imam, bukan saya. Ketika keterangan ini yang disampaikan tadi, itu banyak yang berbalik. Seakan-akan saya otaknya di sini. Padahal saya sebenarnya tidak tahu. Saya itu telepon. Seperti itu ya mulia. Pertemuan itu juga yang disampaikan gradasi. Pertama, saya 2 kali gradasi. Yang pertama saya tidak tahu tujuan apa, tapi saya dipanggil, saya datang terlambat, dikenalkan memang dia. Saya dikenalkan oleh 5 kepala desa. Yang kedua sama 10 kepala desa itu. Jadi saya posisi hanya membantu mengantar sama beliau ini. Karena masalah uang saya tidak pernah merintah. Uang itu sudah tidak pernah merintah. Kalau mengantar iya. Oh yang itu semua juga iya. Uangnya berapa juga saya tidak tahu. Tidak ada komunikasi. Berarti yang mulia. Ya 320 nominalnya 300. 320 Pak. Jadi menyampaikan sudah menyampaikan. Ya apa? Saya kita nilai ya. Jadi dari Pak Amin. Nanti Pak Roni ternyata 320 diminta. Nanti sampaikan Pak Imam. Ini 30 untuk personal. Demi Allah demi Tuhan. Oh iya. Oke. Itu kan 320 ya. Ya. Saya dipanggil itu Pak. Terus uang yang dari Pak Amin. Saya ini apa? Saya bawa 650. Ada 3 tahapan diminta oleh kepala desa atas perintah Pak Imam. Yang pertama benar yang disampaikan oleh Pak Imam. Memang saya pertama di tempat Pak Imam suruh menyiapkan uang 200 uang yang kamu bawa. Nanti kamu akan dijemput oleh Aludin. Kamu akan ketemu namanya Pak Yola. Pak Yola itu akan menghadap di khusus. Itu kalimat yang disampaikan. Sebelumnya memang saya sudah ketemu. Saya penasaran Pak minta 2,5 miliar dari saya. Pak Yola itu pertama 1,5 yang disampaikan. Jadi Pak Imam ini awalnya wali izin manusia. Malam jam 10 malam itu setelah kejadian datang sama Aludin datang ke rumah saya. Jam 10 ngedodok saya. Sampai gini, Imam semuanya tenang. Demi apa Pak? Imam semua. Saya sudah punya backing jenderal, masalahnya udah gini Pak. Dia maksudnya para tenang aja. Nanti sebut Imam semuanya. Tapi bukan Imam ini. Imam ini sama Aludin bisa dikonfirmasi ada apa-apa Pak? Oke, terus ini barang ini. Tadi yang
Iya. Akhirnya saudara menyerahkan kembali itu kepada berapa? 650. Yang kedua Yang akan kamu kembali dikembalikan ke Pak iya Imam. ada Pak Imam ada selama Yang tadinya dengan tidak oleh tidak ada iya saya kembalikan Alauddin. Yang kedua itu saya didatangi Pak Imam Iswayudi sama Alauddin dijemput di rumah siapkan uang 250. Silakan lagi saudara dulu. Yang lagi ya ke Semarang saya dijanjikan mau ditemukan jenderal di gereja tapi ketika masuk gereja di Pak ini tidak usah jenderal dan anda kenal ketemu itu yang kedua. Yang ketiga 200. Yang Yono di siapa? Kenapa? Yang Yono di siapa? Pokoknya Pak Imam saya tidak kenal yang mulia. Polisi apa? Saya tidak kenal yang mulia. Katanya jenderal. Ya. Pengacara. Pengacara. Nanti. Yang ketiga, saya masih dinas saat itu kan COVID. Saya ditelepon sama Pak Imam suruh bawa ke moderatus ketemu di Bank BRI Cabang Demak. Di situ sudah kumpul Iswayudi, Alauddin sama Pak Imam. Berangkatlah ke Semarang di SPBU Dr. Hamidin. Sampai di sana saya ditarik sama Pak Yono karena pakai seragam. Terus uang itu saya total berapa yang tahu Pak Imam yang menjelaskan semua memang banyak di bawah itu 3 kali itu saya lihat banyak. Tapi informasi banyak yang dipaham beberapa tahapan yang tahu videonya yang saya menjelaskan. Saya ditanya sama Pak Imam, kamu bisa ikut? Itu biar Pak Imam sama Alauddin yang menyerahkan Imam. Namanya Imam Teknologi punya yang lihat. Itu katanya jenderalnya kita dolar. Akhirnya uang itu diserahkan. Baru saya tahu ya diserahkan itu jadi bawah pembensin pakai langsung. Saya tidak tahu, yang tahu biasanya saya cuma hanya menyiapkan 200 juta. 200, kalau gitu Pak, sekarang rugi dong, saudara memberikan uang itu. Rugi Pak. Misalkan tidak boleh masalah. Ya, Siap. saudara kami sudah dibutuhkan dari masyarakat itu, tapi artinya memberikan suruh menyerahkan uang-uang itu artinya saudara kan rugi, iya nggak? Ya rugi pikiran jelas. Memang saat itu kalau saya yang sama masalah Baju sampai itu Mas. iya, memang ternyata Pak Imam sudah ada semua 2000 saja 2000. Sekarang kan sudah kayak mau di mau ditindaklanjuti sama roda. Tapi tadi kan kenapa Pak saudara mau terima dari Pak Imam dan atau Biasa adalah tujuannya pamit satu tujuannya apa? Untuk titipan saya yang ke Pak Amin jelas titipan saya juga untuk menyerahkan ke Pak Imam. Karena Pak Imam tidak mau pas di Tegal, tapi Kalau terima uang di masjid dan tadi benar. iya benar. Kalau dulu dolar di Indonesia makan Karena fakta disampaikan tidak sama, kita juga bingung kok. Akhirnya, kilap itu kalau ketahuan, menyesal sampai harus tidur di penjara. Belum lagi segudang pikiran melayang entah kemana. Karir, pekerjaan hancur. Keluarga menangis dan malu. 4 terdakwa itu berpendidikan tinggi. Titel sarjana mereka banyak. Masih saja diberi uang, suap katanya bonus. Ya, itu tadi namanya serakah. Ingat, hukum itu untuk kita dan semua.